Kisah Alkamah, ahli ibadah yang durhaka kepada ibunya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal taat dalam beribadah dan rajin melakukan sedekah adalah Alkamah. Namun kehidupan Alkamah berubah setelah ia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang ia kurang memperhatikan ibundanya. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah pondok. Walau sudah berlalu beberapa lama di pondok, namun tetap saja Alkamah tidak menjenguk dan belum memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut membuat ibunya kecewa. Ia merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya. Suatu hari, Alkamah diketahui jatuh sakit dan parah. Semua keluarganya menjenguknya. Sampai satu rumah Alkamah dipenuhi oleh sanak keluarganya. Akan tetapi, di rumah Alkamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan, Alkamah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentalkin kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun yang terjadi Alkamah tidak bisa mengikutinya, hal itu kemudian diulang secara berkali-kali. Tetapi tetap saja, Alkamah belum juga dapat menirukannya. Justru sekarang mulut Alkamah tertutup, ia membungkam 1000 bahasa. Yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Alkamah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alkamah merupakan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang taat dan wara. Menurut mereka, Alkamah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat untuk menjenguk Alkamah dan melihat kondisinya Alkamah secara dekat. Para sahabat Nabi itu ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid kembali kepada Alkamah. Setibanya di rumah Alkamah, seketika itu juga para sahabat Rasulullah ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid itu, namun tetap saja seperti sebelumnya. Alkamah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan sekarang Alkamah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Sehingga para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Alkamah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia itu. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentalkin kalimat tauhid. Tetapi sayang 1000 sayang Alkamah justru menggelengkan kepalanya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam, lalu bertanya kepada hadirin, apakah Alkamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang hadirin menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada hadirin, di mana ibunya? Istrinya Alkamah menjawab, di sana, di dusun itu. Dia mondok sendirian, ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alkamah. Setelah tiba, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal Alkamah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada Baginda Rasulullah. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintah para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun beserta dengan minyaknya. Sebagian dari sahabat bertanya kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayu ini untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alkamah, sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang ibu kandung Alkamah merasa tidak tega bila anak kandungnya sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini, biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu dan aku relakan segala pengorbananku untuknya."
Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan bersaksi, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasul-Nya. Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan bersaksi, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasul-Nya. Saat itu juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk melihat kondisi Alkamah. Ternyata Alkamah sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang dengan bibir yang tersenyum tersungging di bibir itu kalimat taibah, La ilaha illallah. Alkamah akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Semoga kita terlepas dari sikap durhaka kepada orang tua. Terima kasih sudah hadir di Daily Winda. Jangan lupa klik like, komen dan share. Sampai jumpa.